Sebuah gudang telur ayam di permukiman padat penduduk di kawasan Gebang, Sidoarjo, Jawa Timur terbakar. Awalnya warga hanya melihat asap dari dalam gudang, namun banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api cepat membesar. Petugas mengerahkan 2 unit damkar ke lokasi untuk memadamkan api. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran. Dugaan sementara akibat cuaca panas dan kondisi gudang tertutup tanpa ventilasi udara. Tidak ada korban jiwa, kerugian materi ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra Ainis melaporkan. Barang mewah sitaan korupsi berupa kendaraan mewah seharga miliaran rupiah, perhiasan, tas bermerek hingga kursi Firaun dilelang oleh kejaksaan. Presiden Prabowo serahkan 6 pesawat Rafale, 4 Falcon MX dan 1 Airbus A400M Atlas MRTT ke Panglima TNI. Amerika Serikat kembali melontarkan peringatan bernada ancaman kepada Iran. Halo pemirsa, dolar menampar rupiah kembali. Rupiah menyentuh angka 17.630 per dolar hari ini. Apakah krisis akan terulang lagi? Atau kita masih punya fundamental ekonomi yang sanggup mencegah resesi? Bersama saya, Raisa Nadia, dan menyaksikan Sendo Sore. Pemirsa, usai libur panjang akhir pekan, arus lalu lintas di Jakarta kembali macet pada Senin pagi. Kemacetan panjang bahkan terjadi di sejumlah jalan di ibu kota. Arus lalu lintas di ruas jalan Basuki Rahmat Jatinegara, Jakarta Timur pada Senin pagi kembali macet usai libur panjang. Ribuan mobil dan motor hanya bisa melaju dengan kecepatan maksimal 10 hingga 20 km per jam. Selain di Jalan Basuki Rahmat, pemirsa, kemacetan juga terjadi di Jalan Kalimalang. Warga kembali beraktivitas normal usai momen libur panjang akhir pekan kemarin. Kita ke informasi berikutnya pemirsa, meski hasil survei Global Residence Index menetapkan Jakarta sebagai kota teraman kedua setelah Singapura, ternyata kejahatan jalanan masih kerap terjadi. Di Kemayoran, Jakarta Pusat, kawanan pelaku begal berusaha merampas motor 2 remaja di kawasan Jalan Angkasa. Sementara di Duren Sawit, Jakarta Timur, motor warga dicuri dengan cara didorong pelaku. Dua remaja yang tengah beristirahat di warung kelontong ini tiba-tiba didatangi kawanan begal di Jalan Angkasa, Kemayoran, Jakarta Pusat. Seorang pelaku lalu mengeluarkan senjata tajam dan melakukan pengancaman. Panik, kedua remaja seketika kabur menyelamatkan diri. Namun saat pelaku mencoba membawa kabur motor korban, ternyata kuncinya sudah dibawa korban saat kabur. Usaha pembegalan yang terekam CCTV ini pun viral. Warga mengaku aksi pembegalan makin marak terutama saat malam hari. Padahal sebuah survei dari Global Residence Index menetapkan Jakarta sebagai kota teraman kedua di ASEAN dengan skor 0,72 di bawah Singapura yang menduduki peringkat pertama. Namun pada kenyataannya aksi kejahatan jalanan justru kian marak terjadi. Sementara di kawasan Pondok Kopi Duren Sawit, Jakarta Timur, CCTV merekam 2 pelaku curanmor membawa motor dengan cara didorong. Kedua pelaku diduga sudah mengincar motor yang terparkir di luar. Agar usahanya tidak diketahui korban, motor sengaja didorong hingga agak jauh. Pemilik motor baru mengetahui kendaraannya dicuri pada pagi hari dan segera melapor ke Polsek Duren Sawit. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, mantan Wamenaker Emmanuel Ebenezer jalani sidang tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta. Noel didakwa melakukan pemerasan pengurusan sertifikasi K3 dengan total lebih dari 6 miliar rupiah.
Sidang tuntutan dugaan korupsi mantan Wamenaker Immanuel Ebenezer hari ini digelar di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta. Noel didakwa melakukan pemerasan pengurusan sertifikasi K3 ke sejumlah perusahaan dengan total uang 6,5 miliar rupiah. Jaksa juga mendakwa Noel telah menerima gratifikasi sebesar 3,3 miliar rupiah dan 1 unit motor mewah. Selain Noel, sidang tuntutan juga akan dibacakan untuk 10 terdakwa lainnya. Dan untuk mengetahui bagaimana jalannya sidang tuntutan mantan Wamenaker Immanuel Ebenezer, kita sudah terhubung dengan rekan Salam Pulungan. Ya, selamat sore Salam, apakah sudah dibacakan hasil tuntutan terhadap Noel? Ya, Nadia dan juga pemirsa, hingga saat ini sidang dengan agenda pembacaan tuntutan hukuman bagi Immanuel Ebenezer selaku mantan Wamenaker dan juga 10 terdakwa lainnya dalam kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi pengurusan sertifikasi K3 ini masih berlangsung di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, di mana memang kalau kita dengarkan secara seksama dari jalannya persidangan yang sudah berlangsung selama kurang lebih 2 jam ini, memang ada sejumlah poin menarik yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum dalam surat tuntutannya kepada para terdakwa, di mana memang tadi baru saja sudah dibacakan untuk 2 terdakwa dari pihak swasta, yakni dari pihak PT CAP. Untuk terdakwa Miki Mahfud dan juga Temurila tadi sudah dibacakan tuntutannya oleh jaksa penuntut umum, dituntut 3 tahun penjara dan juga denda 250 juta rupiah. Adapun hal yang memberatkan dari kedua terdakwa ini adalah para terdakwa ini tidak mendukung program pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dari KKN, dan sementara itu hal-hal yang meringankan tadi juga sempat disampaikan oleh jaksa penuntut umum, seperti diantaranya berlaku sopan selama persidangan, kemudian juga mengaku kesalahan, belum pernah dihukum dan juga memiliki tanggung jawab keluarga. Dan memang kalau kita dengarkan juga secara seksama dari jalannya persidangan tadi, ini memang tadi jaksa penuntut umum juga turut menyinggung terkait dengan korelabilitas ataupun juga keterlibatan dari Noel ini sendiri dalam kasus ini, di mana tadi juga sempat disebutkan bahwa Immanuel Ebenezer ini diduga menerima suap sebesar 6,5 miliar rupiah, yang memang dapat kami informasikan juga bahwa Noel ini menerima aliran dana kurang lebih 3,365 miliar rupiah dan juga 1 unit motor mewah. Dan kemudian ini dari pihak Immanuel Ebenezer atau Noel ini kemudian mengembalikan dana sebesar 3 miliar rupiah kepada KPK, namun dari pengembalian sebagai itikat baik tersebut ini disayangkan oleh pihak dari Immanuel Ebenezer karena langkah tersebut justru digunakan jaksa sebagai alat bukti untuk menjeratnya. Dan memang dapat kami informasikan juga bahwa memang kalau kita perhatikan juga dari persidangan-persidangan yang sudah berlangsung ini sejak bulan Januari kemarin, memang dari pihak kubu Noel ini juga turut melakukan sanggahan, di mana ini dari pihak Noel ini membantah keras tuduhan pemerasan dan juga mengatakan tidak ada saksi satupun saksi yang mengatakan ini bahwa Noel ini terlibat dalam kasus tersebut. Dan dapat kami informasikan juga bahwa Noel juga ini menyebut bahwa kasus yang menjeratnya ini banyak sekali kejanggalan dan juga ini merasa dirinya dijebak dalam kasus ini. Dan dapat kami informasikan juga kepada Anda, Nadia dan juga pemirsa, bahwa memang untuk dari 9 terdakwa ini memang masih menjalani proses pembacaan tuntutannya dari jaksa penuntut umum. Apakah nantinya untuk hasil dari pidana penjara akan sama dengan 2 terdakwa lainnya yang sudah dibacakan terlebih dahulu? Apakah nantinya akan jauh lebih besar ataupun juga jauh lebih kecil? Kita akan mendukung secara seksama bagaimana hasil dari pembacaan tuntutan ataupun juga surat tuntutan dari jaksa penuntut umum, karena memang nantinya usai dari pembacaan tuntutan ini sidang akan berlangsung dengan pembacaan pledoi atau nota pembelaan dari terdakwa. Kita nantikan secara bersama nantinya bagaimana putusan dari jaksa penuntut umum terkait dengan kasus yang menjerat Noel dan juga 10 terdakwa lainnya. Nadia. Baik, terima kasih Salam Pulungan melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta. Kami tunggu perkembangan informasi selanjutnya. Sehat selalu. Pemirsa, Kejaksaan Agung melelang barang mewah sitaan korupsi, ada mobil, lalu motor mewah seharga miliaran rupiah, perhiasan, tas bermerek hingga kursi Firaun. Dan berikut liputan rekan Berliana Mileni dari gedung BPA Kejaksaan RI.
Ya pemirsa, saat ini kalian juga bisa memiliki juga barang rampasan atau aset negara dari berbagai perkara yang ditangani oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Nah, saat ini saya sedang berada di acara BPA Fair yang mana bisa Anda saksikan di layar kaca Anda. Ini terdapat beberapa pameran-pameran seperti mobil Mercedes-Benz ataupun mobil-mobil dengan merek lain yang memang ditaksir dengan nilai limit mencapai 3 miliar rupiah. Kemudian juga tidak hanya mobil saja atau kendaraan, ada pula berbagai kesenian yang dipamerkan. Ini ada lukisan, kemudian juga ada satu buah patung kursi Firaun yang bisa juga Anda dapatkan di acara BPA Fair ini. Kemudian juga ada alat musik seperti gitar ataupun piano. Nah, kemudian seperti apa pemirsa mekanisme untuk bisa mengikuti lelang di acara BPA Fair ini? Masyarakat ini bisa datang langsung ke gedung Badan Pemulihan Aset di Jakarta Selatan untuk bisa langsung datang, kemudian juga diarahkan oleh para petugas untuk bisa mendaftarkan terlebih dahulu di akun lelang.go.id ataupun melihat katalog-katalog di bpafair.com. Kemudian apa tujuan dari diselenggarakannya acara BPA Fair ini? Tentunya untuk meningkatkan transparansi terkait pertanyaan kemana barang-barang rampasan untuk seluruh kasus-kasus ditangani oleh Kejaksaan Agung. Kemudian juga acara ini masih akan terus berlangsung hingga 21 Mei mendatang. Untuk masyarakat yang tertarik bisa langsung datang ke gedung Badan Pemulihan Aset di Jakarta Selatan. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan dari Jakarta. Berliana Mileni Auliasyah, iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya. Presiden Prabowo Subianto menyerahkan sejumlah pesawat tempur ke TNI di Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. 6 pesawat Rafale, 4 Falcon MX, dan 1 Airbus A400 M Atlas MRTT diserahkan Presiden Prabowo ke Panglima TNI di Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Proses penyerahan diawali dengan pelepasan tirai logo Skuadron Udara 12 dan penyiraman air bunga di bagian depan pesawat Rafale. Hal itu menjadi tanda simbolis pengukuhan sejumlah alutsista yang diserahkan sebagai bagian dari kekuatan udara strategis Indonesia. Selain pesawat tempur, penyerahan juga meliputi persenjataan radar CGI GM403, rudal air-to-air BVR Meteor, dan smart weapon AASM Hammer yang merupakan bagian dari Rafale. Tonggak penambahan kekuatan, kita harus terus tingkatkan kekuatan pertahanan kita sebagai penangkal, sebagai deterrent. Kita tidak punya kepentingan selain untuk menjaga wilayah kita sendiri. Presiden Prabowo Subianto menyerahkan sejumlah pesawat tempur ke TNI di Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Seperti apa pesawat tempur buatan Perancis ini? Berikut laporan Ayah Nufus. Oke, baik, terima kasih Letkol Olive atas penjelasannya, luar biasa sekali. Nah pemirsa, ini dia saya ingin mengajak Anda untuk melihat lebih dekat lagi pesawat tempur Rafale. Ini adalah pesawat tempur dengan 2 seat yang sebelah sini. Kemudian di belakang ada juga pesawat tempur Rafale yang 1 seat begitu. Tapi memang yang paling menarik adalah ini merupakan konsistensi dari Presiden Prabowo Subianto sejak dirinya menjabat sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia untuk terus melakukan modernisasi terhadap militer Indonesia, khususnya untuk alutsista, dengan hadirnya tambahan unit seperti pesawat tempur Rafale, kemudian juga 1 unit lagi untuk pesawat Airbus A400M dan juga pesawat VIP Falcon 8X. Boleh sedikit mendekat lagi? Ini bisa saya perlihatkan, ini adalah pesawat yang di belakang sana yang terlihat seperti jet begitu ya, bertuliskan Republik Indonesia. Itu adalah pesawat Falcon 8X. Kemudian di belakangnya adalah 1 unit lagi pesawat Airbus A400M buatan Perancis. Dan inilah bentuk nyata dari modernisasi alutsista Republik Indonesia. Dari Jakarta, saya Ayah Nufus beserta juru kamera Novan Dwi, iNews melaporkan.
Beralih ke informasi lain pemirsa, aksi jambret ponsel menjadi kejahatan jalanan yang masih marak hingga membuat resah warga. Di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, ponsel seorang wanita tamu hotel dirampas saat digunakan di pinggir jalan oleh dua pelaku yang berboncengan motor. Seorang wanita tamu sebuah hotel terekam CCTV saat berjalan kaki seorang diri di Jalan Senayan Bawah, Rawa Barat, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Pelaku yang berboncengan motor juga sempat mendahului korban lalu berbalik arah hingga melakukan perampasan ponsel. Korban yang terkejut spontan berteriak dan berlari mengejar pemotor yang berusaha melarikan diri. Sontak teriakannya mengundang warga lain dan ikut mengejar pelaku. Pelaku segera memacu kendaraannya lalu melarikan diri melalui Jalan Rengas menuju Jalan Walter Mongonsidi, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Suasana di jalan yang masih sepi membuat pelaku leluasa melakukan aksinya. Selain itu, diduga kedua pelaku sudah mengetahui seluk-beluk suasana jalan sehingga dengan mudah melarikan diri. Naik motor berdua, dia itu ciri-cirinya yang satu agak gemuk, yang satunya tuh kecil, pendek sih, tapi dia pakai masker. Nah, terus si pelaku yang di belakangnya tuh bawa HP sambil gini. Kan aku kan nggak tahu kan, dia itu mau jambret HP. Terus aku lari, kejar, pas di situ aku baru ngeh dia tuh jambret. Aksi jambret ini menambah catatan aksi kejahatan jalanan yang terjadi di wilayah hukum Polda Metro Jaya selama beberapa pekan terakhir. Mereka berharap polisi bisa menindak tegas para pelaku untuk menekan angka kejahatan jalanan. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, viral sebuah mobil sport menyeruduk sebuah truk yang mengalami kecelakaan tunggal di Pontianak, Kalimantan Barat. Kecelakaan anomali ini kontan menjadi perhatian warga. Nah pemirsa, inilah detik-detik saat kamera amatir netizen merekam terjadinya kecelakaan lalu lintas di Jalan Wahidin Sudirohusodo, Pontianak, Kalimantan Barat. Sebuah mobil sport berwarna hijau yang sedang berjalan santai beriringan dengan sebuah truk box. Namun tak menyangka truk tiba-tiba menabrak sesuatu di depannya. Pengemudi mobil sport yang tak mengantisipasi kaget dan tiba-tiba kap mesinnya sudah menyundul bagian belakang truk. Belum diketahui apakah ada korban serta besarnya kerugian dalam kecelakaan ini. Oh, udah. Seorang ayah di Padang, Sumatera Barat tega menganiaya balitanya yang masih berusia 1,5 tahun. Pelaku berdalih aksinya di bawah pengaruh narkoba dan depresi akibat himpitan ekonomi. Seorang buruh bangunan di Kota Padang, Sumatera Barat ditangkap usai tega menganiaya anak kandungnya yang masih balita. Aksi kekerasan itu sudah berlangsung selama 3 bulan terakhir. Pelaku berdalih tega menganiaya anaknya karena frustasi masalah ekonomi serta kerap berada di bawah pengaruh narkoba. Tak hanya menganiaya anaknya, pelaku juga menganiaya istrinya jika melarangnya melakukan tindakan kekerasan terhadap korban. Pelaku ditangkap polisi setelah dilaporkan oleh tetangganya ke Polresta Padang. Seorang istri beserta anaknya yang mengalami kekerasan secara fisik yang dilakukan oleh ayahnya. Kondisi korban kita lihat ada beberapa memar bekas gigitan. Kemudian berdasarkan hasil investigasi awal tersebut, korban kita rujuk ke Rumah Sakit Bayangkara Polresta Padang, Kota Padang. Sementara korban yang masih berusia 1,5 tahun menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Bayangkara Padang. Korban menderita trauma berat serta belasan luka gigitan di sekujur tubuh dan alat kelaminnya. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Seorang oknum pimpinan pondok pesantren di Kecamatan Semarang, Kabupaten Garut, Jawa Barat ditangkap polisi usai digeruduk massa karena diduga mencabuli seorang santriwati. Polisi langsung melakukan penyelidikan kasus dan memeriksa 4 saksi. Terekam video amatir warga saat seorang pimpinan Ponpes ditangkap polisi karena diduga melakukan pencabulan terhadap seorang santriwati.
Proses penangkapan diwarnai sumpah serapah dan teriakan warga di sekitar lingkungan pesantren yang emosi dan kesal atas ulah dari oknum pimpinan ponpes tersebut. Beruntung setelah dapat laporan, polisi bergerak cepat sehingga pelaku terhindar dari amukan massa. Diamankan supaya tidak terjadi anarkis ataupun main hakim sendiri, sehingga kita amankan di Polres Garut. Untuk laporan sendiri saat ini masih kita dalamin, masih kita dalam melakukan pemeriksaan saksi-saksi, dan korban akan dilakukan visum, baik visum dokter ataupun visum untuk psikolognya. Sementara menunggu hasil visum korban, polisi telah memeriksa 4 orang saksi dan terus melakukan pendalaman kasus dan investigasi terhadap pelaku. Pemirsa, pengedar narkoba menyasar anak-anak sekolah di Banyumas, Jawa Tengah. Pelaku mengedarkan heximer dan tramadol. Seorang pria warga Kedung Malang, Sumbang, Banyumas ditangkap polisi di rumahnya karena diketahui mengedarkan obat terlarang pada para pelajar. Dari penggeledahan ditemukan 1.000 butir hexamer dan 103 butir tramadol di rumahnya dan siap edar. Pelaku tak bisa mengelak saat semua barang bukti sudah ditemukan. 2 pengedar diamankan dari lokasi yang berbeda dengan total barang bukti mencapai 1.353 butir obat berbahaya. Disebarkan kepada anak-anak muda, dan kami berhasil mengamankan ribuan obat termasuk heximer dan tramadol tersebut. Kedua tersangka telah menjalani pemeriksaan di kantor polisi. Polisi mendalami kemungkinan adanya jaringan lain yang terlibat. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Al-Ayubi, iNews melaporkan. Pemirsa, laga PSM Makassar versus Persib Bandung di Stadion Gelora B.J. Habibie, Kota Parepare, Sulawesi Selatan diwarnai kericuhan. Supporter PSM Makassar menyalakan flare dan masuk ke lapangan seusai laga. Suasana mencekam terjadi seusai laga PSM Makassar melawan Persib Bandung di Stadion B.J. Habibie, Kota Parepare, Sulawesi Selatan pada Minggu malam. Selain menyalakan flare, sejumlah supporter juga menerobos masuk ke lapangan hingga membuat seluruh pemain terpaksa dievakuasi petugas. Banyaknya flare membuat seluruh bagian stadion dipenuhi asap hingga membuat sejumlah penonton harus dievakuasi. Turun, patah. Kericuhan terjadi setelah PSM Makassar kalah 1-2 atas Persib Bandung. Meski sempat diwarnai ketegangan, kericuhan ini segera diatasi oleh petugas keamanan. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Gubernur Jakarta Pramono Anung menargetkan pengurangan volume sampah yang dikirim ke tempat pengelolaan sampah terpadu Bantar Gebang. Kapasitas Bantar Gebang dinilai sudah tak mampu lagi menampung volume sampah dari Jakarta. Pemerintah Provinsi Jakarta memulai gerakan pemilihan sampah sejak pekan lalu. Pasalnya, mulai 1 Agustus 2026, tempat pembuangan sampah terpadu atau TPST Bantar Gebang hanya akan menerima residu seperti popok sekali pakai, pembalut hingga tisu kotor. Menurut Gubernur Jakarta Pramono Anung, Jakarta sudah tidak bisa lagi mengandalkan pengelolaan sampah di Bantar Gebang karena volumenya yang telah mencapai 55 juta ton dan beberapa kali mengalami longsor. Keseriusan menjalankan program ditunjukkan Pramono dengan mengeluarkan Instruksi Gubernur Nomor 5 Tahun 2026 tentang gerakan pemilihan sampah dan pengolahan sampah dari sumber. Melalui aturan itu, seluruh wali kota dan bupati diminta ikut mensosialisasikan program tersebut kepada warganya. Hampir 50% sampah kita itu sebenarnya sampah organik. Dulu seperti contoh di Kramat Jati tidak diizinkan untuk dikelola secara langsung. Sekarang saya izinkan. Bahkan pengelola di lapangan mereka bisa memiliki alat transportasi sendiri dan alat pengolahan sendiri, sehingga dengan demikian mudah-mudahan ini akan membuat Jakarta segera bisa mengatasi persoalan sampah. Memang dampak dari longsor Bantar Gebang sampai hari ini masih terasa.
Saat ini Pemprov Jakarta memiliki pekerjaan rumah yang besar untuk memberikan sosialisasi yang masif agar masyarakat benar-benar sadar untuk memilah sampah sejak dari rumah. Tim Liputan iNews melaporkan. Jakarta memiliki fasilitas khusus untuk menangani limbah sampah besar rumah tangga di kawasan TP Simatupang yang sudah beroperasi sejak tahun 2023. Lalu bagaimana proses pengelolaan sampahnya? Berikut laporan rekan Amrina Rida. Pemirsa, pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menggiatkan ataupun juga mulai menjalankan program pilah sampah sebagai salah satu upaya untuk mengurangi beban sampah yang dibuang ke TPST Bantar Gebang. Selain gerakan pilah sampah, upaya lain yang dilakukan oleh pihak pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini adalah dengan melakukan pengolahan sampah. Salah satunya adalah di area kami melaporkan saat ini, yakni di area saringan sampah TB Simatupang. Nah, di belakang kami saat ini adalah salah satu proses adanya pemilahan sampah yang dilakukan oleh pihak saringan sampah TB Simatupang, di mana tahapan yang dilakukan ini diawali dengan adanya penimbangan, lalu sampah-sampah non rumah tangga yang sudah ditimbang akan dicacah menggunakan alat primary crusher menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Nah, yang kita lihat sekarang ini adalah proses pemilahan dari sampah-sampah yang telah dihancurkan ataupun juga dicacah. Sampah-sampah yang sudah berukuran kecil ini akan dipilah untuk dijadikan ataupun juga dikategorikan menjadi beberapa kelompok. Di antaranya adalah sampah kompos yang terdiri dari sampah-sampah organik seperti tanaman, lalu juga kayu-kayuan. Lalu akan dibedakan juga kategori yang kedua, yakni adalah sampah untuk bahan baku RDF ataupun juga refuse derived fuel, di mana bahan baku RDF ini adalah bahan baku alternatif pengganti batu bara yang bisa digunakan oleh pabrik-pabrik semen untuk bisa beroperasi. Nah, sampah-sampah yang termasuk dari bahan baku RDF ataupun juga refuse derived fuel, di antaranya ini adalah sampah-sampah yang masih berukuran besar seperti kayu berukuran besar, lalu juga plastik snack makanan hingga tanaman-tanaman yang masih berukuran besar. Tidak hanya itu, kalau kita lihat pemirsa bahwa masih ada juga para petugas yang secara manual melakukan proses pemilahan sampah, di mana para petugas ini memilah sampah-sampah seperti botol minuman yang akan dipilah untuk nantinya dikumpulkan ke bank sampah dan bisa diolah ataupun juga didaur ulang menjadi bahan-bahan baku lain, seperti misalnya adalah bahan baku meja daur ulang ataupun juga kursi daur ulang. Dengan adanya proses pengolahan sampah seperti ini di saringan sampah TB Simatupang ini dipastikan bahwa tidak ada satupun dari sampah di sini yang akan dibuang ke TPST Bantar Gebang karena semuanya telah diolah sesuai dengan tahapan yang berlangsung. Tentunya masih ada PR ataupun juga pekerjaan rumah bagi pihak pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk bisa mengurangi beban sampah di TPST Bantar Gebang dan juga mengatasi permasalahan sampah yang ada di Jakarta. Namun kita harapkan dengan adanya proses pengolahan sampah dan juga pemilahan sampah seperti ini, maka permasalahan sampah yang ada di Jakarta dapat teratasi. Dari Jakarta, Amrina Rida, Dila Aulia, iNews melaporkan. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kembali melemah pada perdagangan hari ini. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetap di Sendo Sore.